Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kami semoga para pemirsa semuanya dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta barokahnya disehatkan serta dilapangkan hati dan rizkinya sehingga kita dapat melaksanakan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Dipilihnya sistematika wahyu sebagai manhaj dalam gerakan dakwah ini mempunyai landasan yang jelas karena landasannya merujuk kepada landasan Quran dan landasan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kami utarakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa landasan sistematika wahyu sebagai manhaj, pertama landasan Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Likulli ja'alna minkum syir'atau wa minhajan. Bagi tiap-tiap kalian kami jadikan bersyariah dan bermanhaj. Sedangkan landasan yang kedua yaitu landasan al-hadis yang telah kami bacakan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, sistematika wahyu berlandaskan pada data, sejarah dan pendapat para ahli. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib melihat kegelisahan yang timbul dalam masyarakat. Kemudian ia bersumpah tidak akan keluar sebelum ia berhasil mengumpulkan Al-Quran. Sesudah lama mengurung diri di dalam rumah, kemudian ia berhasil mengumpulkannya. Inilah mushaf Al-Quran pertama yang dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Nadim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fihrisat bahwa mushaf ini atau mushaf yang berhasil dikodifikasi di zaman Ali bin Abi Thalib disimpan keluarga Ja'far. Selanjutnya Ibnu Nadim menyebutkan bahwa ia pernah melihat sebuah mushaf yang ditulis Ali bin Abi Thalib di tempat Abi Ya'la Hamzah al-Husna rahimahullah. Tetapi sudah berkurang beberapa lembar. Mushaf ini diwariskan kepada Bani Hasan secara turun-temurun sepanjang masa. Hanya saja kitab Al-Fihrisat dalam dua cetakannya di Eropa dan di Mesir, halamannya berkurang hingga tidak disebutkan lagi urut-urutan surat-surat yang ditunjukkan itu. Al-Yaqubi bin Abi Ya'qub, seorang tokoh abad ketiga, menjelaskan bahwa lembaran yang hilang dari Al-Fihrisat ialah halaman 12 154 juz 2 cetakan tahun 1883 Masehi. Sebelum menyampaikan urutan surat-surat itu, ia menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Al-Quran setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ia datang membawa Al-Quran dengan seekor unta dan berkata, "Inilah Al-Quran yang saya kumpulkan." Ia membagi Al-Quran menjadi 7 juz, yaitu juz Al-Baqarah, juz Ali Imran, juz An-Nisa, juz Al-Maidah, juz Al-An'am, juz Al-Arab, juz Al-Anfal. Bagian-bagian itu diberi nama dengan lapal
yang disebutkan dalam permulaan tiap-tiap juz. Menurut beberapa riwayat, mushaf Ali bin Abi Thalib itu disusun menurut tertib turunnya Al-Quran dengan mendahulukan ayat mansukh atau yang dihapus dari ayat nasikh yang menghapus. Adapun mengenai mushaf Ubay, Ibnu Nadim menjelaskan sebagai berikut. Al-Fadl bin Syajan menjelaskan bahwa mushaf yang surat-suratnya disusun menurut bacaan Ubay bin Ka'ab dipelihara di Basrah, di suatu kampung yang bernama Qaryatul Anshar. Mushaf tersebut disimpan Muhammad bin Abdul Malik Al-Anshari. Ia pernah berkata kepada kami, inilah mushaf Ubay yang kami terima dari bapak-bapak kami. Setelah diperhatikan pembukaan dan penutup surat-suratnya dan jumlah ayat-ayatnya, ia menuliskan, menyebutkan surat-suratnya secara teratur sebagaimana tertulis dalam mushaf Ubay bin Ka'ab. Mengenai mushaf Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Nadim menjelaskan sebagai berikut. Al-Fadl mengatakan bahwa ia telah melihat susunan surat Al-Quran dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud dengan tertib seperti ini. Kemudian Ibnu Nadim menyebutkan susunan surat itu. Selanjutnya Ibnu Nadim berkata sebagai berikut. Abu Syajan memberikan penjelasan bahwa menurut Ibnu Sirin, Abdullah bin Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwizatain dalam mushafnya dan juga tidak menulis Fatihatul Kitab. Kemudian Ibnu Nadim berkata, saya telah melihat beberapa mushaf yang penulisnya menyebutkan bahwa mushaf itu adalah mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi sebagian besar naskah mushaf itu tidak sama. Saya juga telah melihat sebuah mushaf yang ditulis kurang lebih 200 tahun yang lalu yang memuat Fatihatul Kitab. Adapun mengenai mushaf Abdullah bin Abbas, yaitu tahun 68 Hijriah, yang terkenal sebagai Bapak Mufassir, Asy-Syihristani Muhammad bin Abdul Karim, yaitu tahun 548 Hijriah, telah menjelaskan susunan surat-suratnya dalam mukadimah tafsirnya. Asy-Syihristani Muhammad bin Abdul Karim tahun 548 Hijriah telah menjelaskan susunan surat-suratnya dalam mukadimah tafsirnya Mafatihatul Asrar wa Mashabihul Abror. Al-Quran dalam mushaf Ali bin Abi Thalib, susunannya yang pertama juz 1 Al-Baqarah, juz 2 surat Yusuf, juz 3 Al-Ankabut, juz 4 Ar-Rum, juz 5 Luqman, juz 6 Hamim As-Sajadah, dan juz 7 Az-Zariyat. Sedangkan mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, pertama Fatihatul Kitab, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Ali Imran, yang kelima Al-An'am, yang keenam surat Al-A'raf atau juz Al-A'raf, dan yang ketujuh juz Al-Maidah. Sementara mushaf yang ditulis Ibnu Mas'ud, yang pertama Al-Baqarah, yang kedua An-Nisa, yang ketiga Ali Imran, yang keempat Alif Lam Mim Syad,
yang kelima Al-An'am, yang keenam Al-Ma'idah, dan yang ketujuh Yunus. Dan mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Abbas, yang pertama Iqra, yang kedua Nun atau Al-Qalam, kemudian Wadduha, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, dan Tabbat. Tengku Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama tanah air kelahiran Aceh, memaparkan surah-surah Makkiyah menurut tartib turunnya berdasarkan keterangan sebagian ulama sebagai berikut. 1. Al-Alaq, 2. Al-Qalam, 3. Al-Muzammil, 4. Al-Mudassir, 5. Al-Fatihah, dan seterusnya. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi tidak menyebutkan siapa saja yang dimaksud dengan sebagian ulama itu. Akan tetapi Abu Abdullah Az-Zanjani dalam kitab Tarikh Al-Quran melaporkan data-data susunan surah-surah menurut tartib mushafi dan tartib nuzuli, di antaranya sebagai berikut. Dalam rujukan buku Najmud Duror wa Tanassukul Ayat Wassuar yang disusun oleh Ibrahim bin Umar Al-Biqai, terbitan Mesir, kitab Al-Fihrisat yang disusun oleh Ibnu Nadim, terbitan Mesir, dan kitab yang ditulis oleh Abu Al-Qasim Umar bin Muhammad bin Abdul Kafi seperti telah disebutkan di atas, yang kemudian dikutip oleh Noldek dalam bukunya Des Chapte der Quran. Sejarah Al-Quran yang ditulis Noldek dikatakan bahwa buku Abu Al-Qasim tersebut terdapat di perpustakaan Qodlog 647 Word. Berdasarkan susunan yang disebut oleh Ibnu Nadim dengan sanad Muhammad bin Nu'man bin Bashir, berikut ini adalah ayat-ayat yang turun karena sanadnya dapat diandalkan. Antara yang disebut dalam kitab Ibrahim bin Umar Al-Baqai dan kitab Abil Qasim Umar bin Muhammad bin Abdul Kafi, seperti yang dikutip Noldek. Terdapat sedikit perbedaan. Ia berkata ayat yang pertama-tama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. 1. Iqra sampai dengan malam ya'lam, atau Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kedua, Nun wal Qalam. Ketiga, Ya ayyuhal muzammil. Keempat, Al-Mudassir. 5. Tabbat yada menurut riwayat Mujahid. 6. Seterusnya. Dalam buku-buku sejarah dan hadis kita dapati sahabat besar Abdullah bin Abbas, spesialis Al-Quran, memiliki hubungan khusus dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena itu segala sesuatu tentang Al-Quran yang dihubungkan kepadanya memiliki keistimewaan tersendiri. Ibnu Abbas, ia lebih dikenal di kalangan tokoh Islam sebagai murid Ali radhiyallahu an. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Tawus dalam bukunya Sa'dus Su'ud. Demikian pula Muhammad bin Umar Ar-Razi dalam kitabnya, bahwa Ibnu Abbas, pemuka para ahli tafsir, ialah murid Ali radhiyallahu an. Berikut ini susunan mushafnya seperti disebut oleh Syahrastani dalam pendahuluan tafsirnya. Dalam hal ini
Dia atau Syahrastani adalah seorang yang dipercaya. 1 Iqra, 2 Nun, 3 Wadduha, 4 Al-Muzammil, 5 Al-Mudassir, 6 Al-Fatihah. Demikian fakta dan data sejarah tentang Al-Quran yang dijadikan landasan sistematika wahyu sebagai manhaj yang dapat dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.